biasanya papilanya juga dilihat apakah dia simetris, seimbang ya. Ada yang letaknya arahnya juga berbeda atau satunya menuju ke dalam papilanya, satunya normal gitu ya. Atau kalau ibu menyusui juga akan berbeda ya nanti. Dan juga tergantung usia dari pasien. Kemudian ada nodul yang kentara atau nodul yang kelihatan menonjol gitu. Terus kemudian ada permukaan yang kayak kulit jeruk, tahu? Jeruk biasa itu orange itu kan kayak pori-pori besar gitu kan ya, itu bisa di sini ya. Itu ada enggak? Ya, terus apa lagi? Warna. Ada perubahan warna, ada yang lebih merah, lebih kayak edema gitu, kayak eritem ataupun warna-warna yang lainnya. Kalau ada abses berarti sudah ada, nanti ada pusnya atau enggak. Terus erosi itu kalau di papila biasanya ya, kalau itu erosinya udah mengkrusta biasanya udah agak kering tapi tetap nyeri ya di situ ya. Biasanya itu pada kanker itu sudah sering ada, namanya PJ disease, di sini udah ada. Maka infeksi saluran limfa yang tersumbat dan sebagainya itu juga bisa menyebabkan kelainan pada penampakan di inspeksi. Terus dimpling ya, tertarik dimpling yang saya tadi bilang, ininya biasanya retraksi di sini papilanya ini. Nanti itu bisa diketahui dengan posisi tertentu ya, yang lebih kentara ya. Di sini di lengan menuju ke atas. Posisi pasien boleh duduk, boleh tiduran ya dek. Nanti tergantung pemeriksaannya. Terus kalau nipple discharge itu ada yang harus dipencet dulu ya, harus dipalpasi, agak ditekan ya. Ada yang tanpa itu pun sudah kelihatan ada discharge-nya. Oke, itu inspeksi seperti itu ya. Inspeksi nanti pasien diarahkan ya, tangannya berkaca pinggang atau ke atas ya, dua-duanya. Habis infeksi langsung perlu perkusi nggak? Mau diperkusi apanya? Enggak kan? Kayaknya sudah ada setahu nggak ada. Ya, ini inspeksi palpasi. Terus setelah itu daerah kelenjar limfa sekitar dari mami juga harus dilakukan pemeriksaan ya. Yang paling dekat itu di mana sih? Supraclavicular, kemudian di aksila itu yang sering karena aliran limfanya di sana ya. Di aksila adanya tidak ada perubahan massa atau bentuk konsistensinya seperti apa, fiksasi atau enggak gitu. Kemudian teknik palpasi itu di sini ada gambarnya ya. Ada yang sirkular, ada yang kayak wedge itu yang kayak menuju dan keluar. Pusatnya itu di bagian puting. Kemudian ada yang kayak gerakan ular yang berjalan gitu. Ya, naik turun. Bukan naik tapi naik turun. Naik. Itu ya, itu arah palpasi. Itu juga ada gambar-gambaran yang dimpling itu kayak gimana, terus retraksi puting kayak gimana, nodul-nodul di sekitar itu kayak gimana. Palpasi boleh satu tangan, boleh dua tangan ya. Tergantung itu ya, kalau tangannya kita gede, payudaranya juga ukurannya kecil ya cukup satu ya. Tergantung proporsi dari pemeriksa sama maminya. Itu ada nggak yang kelewatan? Checklist. Ada yang mau ditanyakan? Kalau pemeriksaan payudara itu penting untuk beberapa poin anatomi
kaki kirinya itu tertarik ke dalam, ya, nggak maju tapi ke dalam gitu, nyeri demam benjolan di mana, kalau ada di pasien di mana, ya. Terus kalau nafas seperti apa, sesak apa enggak, nyeri apa enggak, tulang-tulang sekitarnya, batuk kayak gitu, ya. Terus nyeri kepala. Dari RPD sesuai ini aja, sama faktor risiko deh. Usia pertama kali haid, kemudian kalau sudah menikah melahirkan itu kapan, karena pertamanya usia ibunya itu kapan, ada KB apa enggak, menyusui, kehamilannya berapa kali, sama kalau udah tua ya menopausnya apa. Ya, ini semua ditanyakan karena terkait sama penyakit yang berkaitan dengan fungsi hormon dan juga hamil nanti. Ya, ini karena ini sangat khusus, jadi ditanyakan hal-hal yang terkait sama penyakit. Manuver pectoralis gimana? Sudah tahu? Pasien disuruh apa? Ini untuk inspeksi ya. Di sini kan ada tadi. Tadi belum dibaca. Pasien tangannya di mana? Di pinggang. Berkaca pinggang, terus kayak orang Jawa itu bilangnya berjek itu apa? Enggak lurus, membusungkan dada. Oh. Manuver pectoralis. Musculus pectoralis tahu posisinya kan di mana? Nah itu kan dipegangkan gitu. Jadi nanti ketarik ototnya ke belakang, yang kelenjarnya itu lebih prominent, lebih kelihatan. Kita praktek aja. Ini nggak perlu pakai ini sebenarnya ya, apa gloves? Ya, kalau di situ nggak ada kan? Nggak ada. Checklist nggak ada gloves. Ya, kalau itu kita lihat apa? Kesejajaran Simetris. dextra and sinistra. Simetris apa enggak? Dan simetris apa enggak? 80% wanita kalau nggak salah, ingat itu emang nggak sama antara kanan kiri. Ya. Jadi nggak semuanya itu simetris 100%. Ada yang agak lebih kecil, ada yang lebih besar dari sisi satunya. Ya, kayak gitu. Terus tangannya pasien harus gini ya. Apa namanya? Berkaca pinggang biar jelas. Udah. Terus tadi yang udah dilihat warnanya kayak gitu. Kalian udah lihat jelas belum pakai ke sini? Belum ya? Belum lihat ya. Kalian boleh inspeksi satu-satu yang maksudnya kulit jeruk tuh yang mana? Di sini nih yang kelainan, tapi nggak harus kiri ya, pokoknya nanti dilihat yang kayak kulit jeruk di mana. Perut gitu loh. Pori. Rambutnya nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Nah terus Kayak bulat-bulat itu. ini antara kanan sama kiri beda nggak nipolnya? Yang satunya agak ketarik ya. Iya. Terus ada kelihatan ini nggak? Ini bukan benjolan ya, ini cuma apa? Ada benjolan yang kelihatan nggak sih ini? Kayaknya enggak ya. Enggak. Ini apa mana? Ini antara apa ya? Gimbling itu kayak tahu dekek nggak sih? Iya. Nah itu. Tapi kalau ini dekok. Oh, langsung bibir. Langsung bibir. Ini nggak ada. Nggak ada. Terus apa lagi? Kalau luka udah kelihatan ya. Pasien boleh sambil angkat tangan. Kalau kira-kira curiga di sini kiri ya, boleh suruh angkat tangan ke atas. Gini loh. Dikasih ke atas gini. Nanti ya. Terus habis itu yang terakhir kalau udah semua di manuver pectoralis yang tadi aku bilang, ya, biar lebih kentara lagi kalau ada kelainan dan kalian periksa ulang. Habis itu palpasi boleh perparing ya, tapi kalau di sini urutannya apa sih, limfonodenya nanti ya, berarti disuruh duduk lagi, suruh berbaring. Ya, mau palpasi kayak gimana dulu? Yang sehat dulu, apa yang sakit dulu? Sehat. Ini kan kelihatan mungkin yang kiri ya, yang tadi ada ini. Berarti yang sehat dulu. Mau pakai yang mana dulu metodenya? Mau yang pakai ini, Ular. yang kayak ular dulu. Boleh satu tangan, boleh dua tangan. Kalau ular gini. Cukup satu tangan. Ular itu kayak naik turun, Naik turun.
Yang muter yang apa? Ini soalnya manekin ya, kalau orang ya nggak akan kayak gini, nggak membal kayak gini kan. Nah udah misalkan kalau yang sirkuler berarti dari dalam keluar ya. Ada sakit atau enggak, ada kayak pembengkakan gitu atau enggak? Jangan minggering apa orang Jawa bilang, yang mantap, jangan gitu, malah apa istilahnya nggak bisa, Gentle, artinya kurang maksimal. Jadi ini itu harus kena ya, bukan cuma ujungnya gini tapi gini ya, sampai semuanya ya. Terus kalau metode yang satu lagi yang terakhir apa, yang wedges itu ya, yang kesini kayak bikin garis-garis itu. Kenapa sih kok pakai 3 teknik, kenapa nggak satu aja dok gitu ya, biar kalau ada yang kelewatan itu kan kadang benjolan kecil ya, ya kan sebiji jagung, sebiji apa kacang kedelai kayak itu, biar nggak kelewatan gitu. Itu palpasinya udah. Terus kalau 2 tangan tetap gini ya, tetap sama ya, kalau 2 tangan ya kayak tadi, cuman pakai 2 tangan gitu, terserah mau gimana, tergantung perbandingan tangan sama payudara pasien. Terus pasiennya ini jangan lupa disuruh ngangkat tangan pas kita palpasi ya. Saat tidur juga dok? Pasti. Berarti seperti itu. Nah kayak ditaruh di sininya ya. Karena dulu boleh, langsung dulu ya boleh, terserah ya, pokoknya tangannya di atas kepala. Terus kalau aksila supraklavikula juga bisa lewat sini atau posisi duduk. Kalau lewat sini berarti kamu gini. Iya. Ya kayak gini ya, palpasi. Aksilanya juga bisa di sini ya. Sorry, tadi kan sini dulu ya. Itu kan. Sini dulu. Yang sehat dulu kan. Baru yang sakit nanti setelah ini semua, terus aksila yang sakit. Ya. Semua permukaannya yang mantap juga, nggak boleh minggring-minggring kan apa ya, geli kan, jadi harus mantap gitu ya. Terus dilaporkan apa yang ditemukan. Kalau di sini ditemukan apa? Oh, ada retraksi di papilnya tadi ya. Nah di bawah retraksinya itu ternyata ada benjolan ya, sebesar apa, sebesar telur burung puyuh misalkan ya. Terus di terfiksir, tahu nggak terfiksir? Nggak bisa gerak atau bisa gerak dengan bebas, ada kapsulnya apa enggak ya, terus licin apa enggak permukaan benjolannya, konsistensinya gimana, keras, lunak, kenyal gitu. Nanti kalian bisa palpasi sendiri. Terus ada masalah lain enggak ya, ini kan yang pakai teknik yang sirkuler tadi ya. Kalau nggak ada ya udah pakai rektangular, pakai 2 tangan boleh, 1 tangan boleh. Sama nyeri tekan apa enggak ya, sama kalau ada discharge apa enggak, berarti kita harus diginiin ya. Kayak kalian kan belum itu ya, kalau mengeluarkan ASI itu kan nggak harus pakai pompa sebenarnya ya. Mengeluarkan ASI yang mau diperah untuk disimpan di freezer itu loh dek. Nah itu kan nggak harus pakai pompa, pakai tangan tuh bisa sebenarnya, pakai jari kayak gini aja. Kalau nggak ada discharge berarti nggak ada. Terus ini kalau posisi duduk, ini pasien disuruh duduk. Iya ya, ini nggak ada tangannya. Jadi tanganmu di sini. Posisinya harusnya duduk ya, duduk sini kok. Kalau mau aksila yang apa ini kiri, berarti periksanya pakai tangan apa? Pak kebalikan ya. Ini ditumpang kayak gini nggak sih dek? Tumpang kayak gini apa? Diginiin ya. Terus ini tangannya ke sini, ya. Gitu. Terus ke sini, ya. Terus diraba, kayak ditekan-tekan gitu aksilanya. Kanan kiri. Ya bener nggak gitu di gambarnya? Coba berlawanan pokoknya. Betul kan, berlawanan tangannya. Ini rapanya kanan, kalau kiri rapanya itu ya. Yang jelas. Terus apa lagi? Silakan duduk deh. Tangan diperiksa tangan kiri, oh yang betul.
Pemeriksaan supraclavicular. Kalau duduk ya tadi dari bagian belakang ya, dari kita di sininya, terus tangannya di depan leher. Ya. Ketika berbaring ya? Berbaring atau duduk bisa. Tapi kalau berbaring kan kayak tadi, duduk kayak gitu seperti di gambar. Jadi pasiennya duduk, kamu di belakang pasien, karena menekan bagian supraclavicular. Gitu. Udah kayak gitu toh. Untuk palpasi. Terus dilaporkan. Habis itu jangan lupa cuci tangan. Terus edukasi. Edukasi itu kapan sebenarnya kita melakukan sadari? Kalau laki-laki nggak masalah, kapan aja ya. Kalau perempuan? Setiap hari ke 7 sampai 10 dari pertama Setiap hari? hari ke 7 sampai 10. Berarti setelah haid, ya kan? Iya. Jangan deket-deket haid. Karena apa? Satu, nanti kan agak nyeri karena ada PMS itu, terus hormonnya itu kadang-kadang kelenjarnya kan juga agak lebih besar dari sebelumnya, dan itu nyeri ya. Jadi nanti bisa kamuflas menutupi benjolan yang sebenarnya ada gitu. Dan sering dari benjolan yang muncul di wanita usia remaja, dewasa muda itu apa? Sering ada benjolan. Dikiranya benjolan biasa kecil waktu kalian mens, tapi sebenarnya itu bukan. Jadi dia nanti berkembang, benjolannya membesar-besar. Tapi itu nggak kanker, nggak ganas, cuma jinak. Namanya FAM, fibro adenoma mame. Kalian semester berapa tadi? 4 dokter. Tadi baru 4. Fibro adenoma mame. Ya itu sering muncul di remaja atau dewasa muda. Dipikirnya kelenjar saat menstruasi, tapi setelah menstruasi itu masih ada. Kan kalau kelenjar menstruasi membesar itu nanti pas setelah selesai kan hilang. Nah itu setelah menstruasi nggak hilang. Ya, itu mobile dan terbungkus kapsul ya, jadi nggak permukaannya licin. Cara tahunya terbungkus kapsul itu gimana kalau dari perabaan? Licin. Oh jadi kayak ada Antara jaringan yang membenjol sama sekitarnya itu jelas ininya perbedaannya. Jadi ketika kalian raba itu nanti batasnya jelas, dan terus ketika digerakin kan dia mobile, nggak terfiksir. Itu biasanya ada kapsulnya gitu. Ketika kalian lakukan kayak ini, tapi kalau ini terfiksir itu sampai dalam, mau ada akarnya gitu loh. Kalau kapsul itu kayak nggak ada akarnya, jadi kayak melayang-layang gitu loh. Gitu. Kalau ini nggak. Coba kalian ada yang mau praktek dulu sini, biar tahu. Langsung ininya aja untuk teori dan anamnesis dan sebagainya nggak usah dulu. Jadi langsung ke checklist pemeriksaan inspeksi, terus langsung palpasi. Berarti langsung izin inspeksi dulu ya dokter. Jadi setelah membuka pakaian, izin untuk nanti izin untuk kepada pasien untuk menyentuh, melihat dan juga meraba pada bagian dadanya. Setelah itu pasien diminta pertama inspeksi duduk terlebih dahulu dengan posisi tangannya tuh di pinggang. Kemudian dilihat untuk payudaranya simetris atau tidak kanan dan kiri. Kalau misalnya biasanya untuk pada wanita pada umumnya tuh tidak terlalu simetris, namun kalau misalnya kelihatan tidak simetris banget itu bisa menandakan suatu keganasan. Setelah itu Jangan ngomong suatu keganasan. Ada kelainan. Ada kelainan. Yang perlu diperiksa lebih lanjut. Baik, bisa jadi ada kelainan yang perlu diperiksa untuk lebih lanjut. Setelah itu dilihat di kulitnya itu apakah ada seperti papula ataupun seperti nodul. Dilihat kalau misalnya ada bentuknya seperti apa, ada berapa, kemudian warnanya itu seperti apa. Kalau misalnya nggak ada, dilihat lagi untuk di payudaranya apakah ada perubahan warna kanan dan kiri, seperti ada kemerahan, edema ataupun
Iya itu. Setelah itu dilihat apakah ada luka di area payudara pasien. Setelah itu dilihat ada pembengkakan atau tidak secara visual, secara inspeksinya. Setelah itu dilihat apakah ada kulit yang tertarik. Kemudian dilihat di putingnya. Untuk putingnya terlihat pada pasien yang di sebelah kiri sedikit masuk ke dalam, dan untuk yang kanannya normal. Setelah itu pasien diharap untuk mengangkat tangannya ke atas untuk melihat inspeksi pada aksilanya, apakah ada pembengkakan, apakah ada kemerahan, dan juga apakah ada suatu penonjolan. Setelah itu kalau udah perlu ini nggak dok? Kayak menunduk gitu? Nggak apa-apa. Setelah manuver pectoralis boleh disuruh menunduk. Baik. Tadi setelah itu baru Ditemukan apa dulu di kulitnya tadi? tadi di kulitnya tidak ditemukan adanya nodul, kemudian bentar. Apa coba dilihat. Ini masuknya luka nggak ya dok? Enggak. Apa kamu lihat apa dia itu? Tadi aku udah bilang ada apa kulitnya. Ininya seperti jeruk ini? Permukaan kulit Iya, seperti permukaan kulit mengkerut seperti kulit seperti kulit jeruk. Seperti itu. Kemudian untuk puting pada filamennya juga menuju ke dalam. Iya. Interaksi. Setelah itu posisi pasien disuruh apa tadi? pasien tadi disuruh manuver untuk melihat ininya apakah ada benjolan itu terfiksasi atau enggak, atau dapat bergerak seperti itu. Setelah itu Gimana caranya manuver keterangan pasiennya disuruh apa? pasiennya memegang pinggang. Terus Setelah itu tadi gimana? Membusungkan dada, membusungkan dada, kemudian dilihat apakah ada suatu benjolan di payudaranya, kemudian apakah benjolan tersebut seperti terfiksasi ataupun mobile. Setelah itu pasien diminta untuk menunduk, dilihat apakah di atas ini ada terlihat seperti benjolan ataupun ada suatu benjolan yang turun ataupun ada perbedaan payudara sebelah kanan ataupun sebelah kirinya. Setelah itu untuk inspeksi sudah selesai, pasien diminta untuk tiduran dengan mengangkat tangan ke atas kepala. Izin untuk cuci tangan. Baik. Jadi setelah pasiennya disuruh apa? baik, tadi untuk untuk palpasi tadi ada tiga teknik. Pertama ada teknik yang seperti ini, bisa lepas. Nah, tadi dikarenakan untuk payudara pasien terlihat adanya perbedaan di payudara sebelah kiri. Jadi kita melakukan palpasi di area sebelah kanan terlebih dahulu, di area sehat terlebih dahulu. Pertama dengan bisa menggunakan satu tangan ataupun dua tangan dengan cara seperti ular, menekan-nekan di ininya. Apakah ada rasa sakit, Bu? Baik, bisa menggunakan satu tangan ataupun dua tangan. Baik, tidak adanya suatu benjolan ataupun tidak adanya pembengkakan dan juga tidak adanya terasa rasa nyeri. Baik, setelah itu lanjut ke dokter, maaf, untuk cara tiga cara dulu baru pindah ya, atau satu-satu dokter? 3 cara, 1 payudara baru pindah ke yang baik. Setelah itu jika sudah tadi cara ular, kemudian cara yang memutar. Jadi memutar dari luar sini nanti ke dalam. Apakah ada sakit, Ibu? Baik, tidak terasanya adanya penonjolan. Setelah itu area seperti memotong. Apakah ada sakit, Bu? Baik, tidak ada. Baik, tidak terasa adanya benjolan. Baik, kemudian melakukan palpasi di area sebelah payudara sebelah kiri dengan teknik yang sama. Pertama seperti ular,
Mohon maaf ya Bu, apakah ada sakit? Baik, terasa adanya benjolan di area sekitar puting pasien. Kemudian cara teknik kedua yang melingkar. Baik, untuk kemudian cara yang ketiga. Baik, untuk palpasi pada payudara, di payudara sebelah kiri terasa adanya benjolan, kemudian tadi teksturnya keras dan juga tadi terfiksasi. Setelah itu pemeriksaan untuk bagian palpasi bagian aksila, kita palpasi di area yang saya terlebih dahulu di area sebelah kanan. Maaf ya Ibu, sebentar kita kayak ini dulu. Sakit, tidak, untuk asilnya. Apakah sakit? Tidak. Baik. Kemudian di aksila sebelah kiri, gimana Ibu? Apakah ada sakit? Tidak. Baik, tidak merasa sakit. Setelah itu Ibu diminta untuk duduk kembali. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya untuk di bagian aksila. Ini yang tangannya jadi karena pasien sehat di bagian kanan, kita buka bagian kanan terlebih dahulu dengan meninggikan tangan kanan, kemudian maaf ya Pak, Ibu. Apakah sakit? Tidak ada. Baik, setelah itu tersatunya lagi. Maaf, apakah sakit? Tidak ada. Baik, izin ya Ibu, saya izin untuk ke belakang sebentar untuk melakukan pemeriksaan ini supaya. Nah, baik Pak Kaladis, assalamualaikum. Iya benar. Apakah ada sakit? Baik, tidak ada. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Ibu dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tadi untuk hasil pemeriksaannya, pada saat inspeksi di area sebelah kiri terlihat adanya kulit pada pasien terlihat mengkerut seperti buah jeruk, kemudian tadi puntingnya sedikit masuk ke dalam. Kemudian untuk saat palpasi tadi teraba adanya benjolan di payudara sebelah kiri di area tengah, di mana itu tadi terfiksasi dan juga konsistennya itu keras. Setelah itu ukurannya itu bulat atau ukurannya tadi sebesar perbandingannya sama apa sebulatnya telur ayam tadi seperti telur ayam dokter, karena dari atas ini sampai agak bawah sedikit seperti itu. Apa lagi ya, sudah tadi tidak ada luka, kemudian tidak ada nodul dan juga tidak ada perubahan warna kulit, dan juga tidak ada dari saat palpasi tidak ada perubahan suhu pada kulit pasien. Baik, seperti itu dokter. Oke. Baik, untuk setelah ini saya izin untuk melakukan edukasi ya Ibu. Jadi untuk edukasi saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri, yaitu namanya sadari, di mana pemeriksaan itu Ibu dapat melakukannya setelah menstruasi setelah hari ke-7 ataupun hari ke-10 ya Ibu, di mana nanti saat melakukan melakukan pemeriksaannya Ibu dapat berdiri di depan kaca, kemudian Ibu dapat melihat ataupun memeriksa diri Ibu
meletakkan tangan di pinggang. Setelah itu dilihat apakah adanya perubahan dari payudara kanan ataupun payudara kiri. Setelah itu dapat dibandingkan apakah ada perbedaan bentuk ataupun ada perubahan warna ataupun ada semacam luka ataupun ada